Inilah Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Radio Talk bersama BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan di tahun 2023 ini BPS kembali menggelar sensus pertanian. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Rekomendasi Badan Pangan Pertanian dan Pertanian PBB atau FAO yang dilaksanakan di tahun berakhiran 3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Namun apa itu sebetulnya sensus pertanian? Tujuannya juga apa dan siapa saja yang didata? Seperti apa juga keamanan dan kerahasiaan dari data sensus pertanian 2023. Simak penjelasan selengkapnya karena pagi hari ini saya Berry Hamzah juga sudah bersama dengan Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS Sarpono. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya langsung silakan. Kami buka juga bagi Anda yang ingin bertanya via SMS WA terlebih dahulu di 081 180 6543 dan yang via telepon silakan di 021 5869000. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Pak Sarpono, selamat pagi Pak, apa kabar? Halo, selamat pagi Pak Sarpono. Halo, selamat pagi Mas Berry dan salam sehat buat semuanya. Salam sehat juga Pak Sarpono. Wah, ini luar biasa, ini sudah kesekian kalinya ya BPS menggelar sensus pertanian dan kali ini di tahun 2023. Nah, tadi saya di awal sudah sedikit spill ya, ini dilakukan setiap 10 tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan dilaksanakan di tahun yang berakhiran 3. Tapi saya nggak mungkin ngejelasin semuanya nih karena ahlinya adalah Pak Sarpono. Mungkin bisa diceritain nih Pak, kenapa dan seperti apa BPS dalam melaksanakan sensus pertanian 2023 ini Pak Sarpono? Ya, baik Mas Berry. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, bahwa penyelenggaraan kegiatan sensus diantaranya sensus pertanian itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Dan memang di dalam undang-undang tersebut juga bahwa untuk sensus pertanian itu dilaksanakan pada tahun berakhiran 3. Ya. Dan ini juga sesuai dengan rekomendasi dari FAO yang dituangkan dalam World Program for the Census of Agriculture, yaitu tentang WCA, bahwa tahun ini atau rentang tahun 2016 sampai tahun 2025 hendaknya semua negara di dunia ini melaksanakan kegiatan sensus pertanian. Oh, jadi semua negara ya? Iya, jadi ini UN recommendation, berarti rekomendasi dari PBB bahwa semua negara hendaknya melaksanakan kegiatan sensus pertanian di antara tahun tadi 2016 sampai tahun 2025. Dan kebetulan kalau di Indonesia sebagaimana dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan, wah, untuk sensus pertanian itu kita laksanakan di tahun yang berakhiran 3. Pak, ini tujuannya apa sih Pak sebetulnya Pak? Mau ngedata semua petani atau gimana sih sebetulnya? Iya Mas Berry. Jadi Mas Berry dan pendengar semuanya bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan sensus pertanian tahun 2023 sebetulnya ini sebagaimana sensus pertanian sebelumnya, yaitu ingin mendata seluruh usaha pertanian di Indonesia. Sehingga harapannya nanti akan didapatkan gambaran yang komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai dengan wilayah yang kecil. Banyak hal seperti terkait demografi petani, seperti jenis kelaminnya, usianya, latar pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kebijakan, karena ketika data ST, kita sering menyebutnya ST nih, Mas Boy. ST23 ya kalau yang tahun ini ya. ST 2023. Ini dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian. Seperti misalnya landasan untuk penyaluran bantuan pupuk bersubsidi, penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian, juga ini dijadikan rujukan kebijakan nasional sektor pertanian dalam RPJMN tahun 2025 sampai dengan tahun 2019. Selain itu di aspek lain juga bahwa dengan pendataan lengkap sensus pertanian
tahun 2023 ini juga dapat digunakan untuk acuan kebijakan peningkatan kualitas di data pertanian nasional. Sehingga ini juga bisa dijadikan semacam benchmark dan rekonsiliasi pertanian yang ada sebagai bahan perencanaan sekaligus bahan evaluasi ke depan, dan juga tentunya untuk kebutuhan kerangka sampel berbagai kegiatan survei yang akan dilakukan setelah kegiatan sensus pertanian ini. Karena seperti kita ketahui bahwa sensus pertanian itu kan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Ya. Tentunya perlu data-data yang update di antara kedua tahun sensus tersebut, sehingga biasanya akan dilakukan survei-survei. Nah, informasi dari sensus pertanian inilah juga bisa kita manfaatkan sebagai kerangka sampel untuk kegiatan survei-survei di sektor pertanian tersebut, Mas Dery. Jadi ini fungsinya luas banget ya. Berarti tadi, karena kan Betul, kalau betul. untuk sektor pertanian kadang-kadang kita butuh kebijakan ya. Ada petani butuh apa, tapi kita perlu datanya juga. Berarti ngambil dari sensus pertanian ini ya, dimanfaatkan oleh pemerintah, kementerian lembaga terkait yang bergerak di bidang pertanian untuk mengeluarkan langkah-langkah dan kebijakan mereka. Begitu, Pak? Betul, Mas Dery. Betul Oh. sekali. Karena di dalam sensus pertanian ini juga banyak di data, seperti misalnya yang saya sebutkan tadi, Mm-mm. sebut saja karakteristik dari petani itu sendiri ya, latar belakang, pendidikan, jenis kelamin, mungkin kepemilikan lahan dan lain sebagainya. Juga bagaimana kemitraan petani tersebut, misalnya dapat bantuan dari mana, kemitraan dengan perbankan seperti apa, menjadi anggota kelompok tani kah, dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan untuk berbagai acuan kebijakan tentunya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sensus pertanian, ini petaninya aja Pak yang nanti akan didata, atau jangan-jangan kalau sekarang kan pertanian tuh bukan hanya di pedesaan ya, di kota misalkan ada masyarakat yang punya lahan, terus misalkan mereka manfaatkan atau dijual lagi. Lembaga pendidikan kadang-kadang pesantren misalnya, ada juga kan Pak yang punya lahan pertanian sebagai penggerak roda ekonomi mereka misalnya seperti itu. Mereka kedata juga nggak sih? Betul, Mas. Ini menarik sekali pertanyaannya. Hmm. Barangkali kalau misalnya di tempat kami, itu di Tangerang ada juga ibu-ibu PKK yang memanfaatkan lahan tidur, Mas, dengan apa hidroponik gitu ya. Ya. Jadi, Mas Berry, jadi dalam pendataan sensus pertanian tahun 2023 ini, intinya adalah namanya sensus itu adalah menyasar seluruh pelaku usaha pertanian di Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Kita mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama adalah usaha pertanian perorangan, ya. Ya ini yang biasa kita sebut petani lah, yang biasa. Mungkin kalau orang tua saya petani ketika di desa, dia Iya. punya sawah, kebun, ya itulah target untuk usaha pertanian perorangan. Hmm. Selain itu, di kegiatan sensus pertanian ini juga menyasar usaha pertanian yang berbadan hukum. Ini banyak sekali yang dimiliki. Misalnya nih contoh ada PT Astra Agro Lestari Hmm. misalnya. Hmm. Misalnya PT Sumber Tani Agung Resources, Sinarmas Agro Resources, itu menjadi target pendataan di sensus pertanian. Dan juga tadi yang disinggung oleh Mas Berry bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani atau usaha petani perorangan berbadan hukum, juga kita menyasar usaha pertanian lainnya. Nah, usaha pertanian lainnya inilah yang biasanya dilakukan misalnya di pesantren. Di Jawa Barat itu ada pesantren yang mempunyai lahan hortikultura. Ya. Ada juga pesantren yang mempunyai usaha peternakan sapi dan lain sebagainya. Itu juga menjadi target kegiatan sensus pertanian ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, juga Hmm. ada misalnya usaha yang memang benar-benar dimiliki oleh kelompok tani, gitu ya. Bukan perorangan, tapi Iya, iya. kelompok tani itu yang memiliki. Itu juga sangat memungkinkan, dan ini menjadi target dari cakupan kegiatan sensus pertanian tahun 2023. Oke, Pak. Nah, kemudian Hmm. satu hal yang menarik nih Mas Berry, tadi kan juga mencakup di daerah perkotaan dan pedesaan. Iya. Ini kita juga menyasar nanti akan didapatkan identifikasi mengenai urban farming, yaitu usaha-usaha pertanian yang dilakukan di perkotaan, mungkin di lahan-lahan yang terbatas, lahan-lahan sempit. Yang saya sebutkan tadi, ada ibu-ibu PKK di kawasan Jakarta Barat misalnya, dia memanfaatkan lahan sempit di lingkungannya dengan
memanfaatkan hidroponik untuk sayuran selada dan lain sebagainya. Ketika memang tujuannya untuk diusahakan, untuk dijual, ada nilai ekonomi, maka ini menjadi target kegiatan sensus pertanian ini. Pak, secara detail mungkin bisa diceritakan lagi nih Pak, soal manfaat-manfaat dari sensus pertanian ini apa saja sih? Karena saya tahu juga kan kalau sekarang ini kan ada apa ya, bisa dibilang petani milenial ya, ada anak-anak muda yang mungkin juga tertarik di bidang pertanian dan lain sebagainya. Gimana Pak? Iya, jadi Mas Berry, bahwa manfaat dari kegiatan sensus pertanian 2023 ini sangat luas ya, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Dan di kegiatan sensus pertanian ini menangkap beberapa isu strategis, terutama di bidang pertanian. Di antaranya tadi yang disinggung oleh Mas Berry, ada petani milenial gitu, karena ini juga menjadi fenomena yang sangat menarik dan menjadi apa ya, regenerasi petani yang Menandakan bahwa sektor pertanian ini berkembang seiring perkembangan zaman gitu kali Pak ya. betul, betul sekali. Apalagi dengan adanya sentuhan teknologi informasi, yang Internet of Things di mana-mana, ini luar biasa. Dari aspek pemasaran petani milenial ini luar biasa. Jadi selain petani milenial, dari isu strategis lainnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada urban farming. Kemudian seperti kita ketahui juga, banyak sekali sekarang kawasan hutan yang dimanfaatkan ya dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antaranya misalnya, kalau misalnya Mas Berry pernah jalan-jalan ke Gunung Kidul nih, Iya. jadi di sana hutan pinus itu bisa dijadikan objek wisata juga. Kemudian juga ditanami beberapa tanaman yang memang bermanfaat. Jadi ada perhutanan sosial yang kita tangkap juga di kegiatan sensus pertanian itu. Selain itu, bahwa dengan adanya teknologi informasi yang saat ini, dunia yang tidak lepas dari internet atau Internet of Things, juga informasi strategis terkait dengan modernisasi pertanian, ini juga akan kita dapatkan manfaat dari kegiatan sensus pertanian ini. Selain itu nih Mas Berry, bahwa isu mengenai kesejahteraan petani ini juga menjadi menjadi isu yang sangat penting ya saat Itu ini. sangat krusial Pak. Betul, sehingga di kegiatan sensus pertanian ini juga kita dapatkan mengenai informasi produktivitas petani, di mana ini kita jadikan sebagai proksi untuk kesejahteraan petani. Selain yang saya sebutkan tadi di awal mengenai status pemilikan lahan, ini juga akan kita dapatkan apakah lahan itu milik sendiri, sewa, hibah, dan lain sebagainya. Ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan sensus pertanian ini. Nah, Mas Berry izin, sebagai manfaat untuk pemerintah jelas ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini bisa dijadikan landasan kebijakan strategis pemerintah, seperti misalnya reformasi penyaluran subsidi pupuk melalui perbaikan data, sehingga program ini menjadi tepat sasaran dan tepat guna gitu ya. Selain itu juga untuk perbaikan tata kelola basis data pertanian, karena yang saya sebutkan tadi, kegiatan sensus pertanian ini kan mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Kita sebutkan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Semua ini kita data, baik wilayah perkotaan pedesaan, sehingga benar-benar ini menjadi basis data, bisa menjadi benchmark untuk data di sektor pertanian. Oke, ini menarik banget tadi apa yang dijelaskan ya di awal ini oleh Pak Sarpono. Tapi karena ini kan setiap 10 tahun sekali ya, pasti akan ada perbedaan nih. Misalnya di tahun terakhir ya, di tahun 2013 dengan tahun 2023. Apa sih yang bikin beda dibandingkan dengan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya? Tapi nanti ya Pak, dijawab Pak Sarpono. Kita jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar ataupun netizen, kalau Anda punya pertanyaan yang nonton di YouTube-nya Alsinta atau di Twitter, karena kami live streaming di sana juga, silakan Anda kalau punya pertanyaan seputar sensus pertanian 2023, Anda tinggal ketik aja di kolom komentar. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Sarpono supaya bisa dijawab. Kalau yang mau telepon boleh juga di 0215869.000, selain tentunya via WA di 0811806543. Kita jeda dulu, nanti kita balik lagi. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik.
Halo, siapa nih? Siapa? Ini Pak RT. Kamu sudah disensus pertanian belum? Hah? Dendus? Sensus? Usus? Saya nggak suka usus, Pak. Sensus pertanian. Apaan tuh, Pak? Jadi, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2023. Sensus akan dilaksanakan mulai 1 Juni sampai 31 Juli 2023 yang bertujuan untuk memotret kondisi pertanian Indonesia yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Ayo berperan aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus dan berikan jawaban dengan jujur dan benar. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pertanian negeri kita. jadi sekarang kamu sudah paham kan? Sudah, Pak. Kalau begitu saya siap diendus. Sensus. Pendengar, Jakarta adalah kota dengan jutaan impian sebagai kebanggaan Indonesia yang menjadi pusat urbanisasi, lengkap dengan hiruk-pikuknya. Di tahun ini menjadi tahun untuk mengembalikan semangat kemenangan dan kejayaan melalui berlari. Nah, untuk mengembalikan esensi semangat kejayaan Jakarta, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bersama Harian Kompas menyelenggarakan LPS Monas Half Marathon. Temanya Restart for Change. LPS Monas Half Marathon 2023 mengajak kita untuk mengejar semangat baru yang lebih tinggi untuk menginspirasi negeri. LPS Monas Half Marathon digelar pada tanggal 2 Juli 2023 akan melewati rute yang meningkatkan experience kita. Diikuti 5.000 pelari melewati tempat-tempat historikal ibu kota Jakarta dari area Monas hingga Gelora Bung Karno. Raih total hadiah Rp992 juta serta jersey, bib, finisher jersey, finisher medal, dan finisher towel, serta merchandise menarik lainnya. Sekali lagi, catat LPS Monas Half Marathon pada tanggal 2 Juli 2023. Daftar sekarang juga melalui website lpsmonashalfmarathon.com. Info lebih lanjut, cek Instagram @lps_IDIC atau @monashalfmarathon. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga netizen yang masih setia bersama kami dalam Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Lagi-lagi kita ngobrolin tentang sensus pertanian 2023. Karena ada banyak sebetulnya sensus yang dilakukan oleh BPS. Itu ada sensus ekonomi, sensus pendataan penduduk ya, atau sensus penduduk. Terus kali ini yang kita obrolin adalah sensus pertanian. Nah, sensus pertanian ini adalah sebuah sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan juga rekomendasi dari Badan Pangan dan Pertanian PBB, yaitu FAO. Jadi ini bukan hanya amanat dari undang-undang, tapi juga secara global memang harus dilakukan. Dan ternyata bukan hanya Indonesia, tapi juga ada beberapa negara lainnya. Pak Sarpono, kita lanjutkan ya. Ada penelpon dulu ini sebelum tadi mungkin Bapak bisa menjawab apa sih bedanya antara sensus pertanian tahun ini dengan di tahun 2013 atau 10 tahun yang lalu. Saya sapa dulu ya, ada Pak Irwansyah di Bekasi. Halo Pak Irwansyah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Irwansyah. Iya, ini kalau sensus ini kayaknya banyak banget komponennya apa aja ya, karena ada sensus ekonomi, ada sensus pertanian, ada sensus penduduk, ada sensus orang miskin dan lain seterusnya. Jadi itu banyak sekali. Terus ada 10 tahun sekali ya. Jadi begini, saya kalau di kantor tuh datang orang sensus setiap bulan menanyakan bagaimana kondisi ekonomi, sensus ekonomi ya, bagaimana omset dan seterusnya. Itu setiap bulan dipantau sama mereka. Nah, terus di rumah saya sebagai pengurus RW juga itu ada sensus orang-orang penduduk miskin ya. Karena data itu kan orang-orang miskin itu suka salah waktu bansos itu yang dipakai itu data dari Kemensos, dinas gitu. Jadi kayaknya nggak pas. Jadi begini pertanyaan saya, Ibu Sensus ini. Dengan Bapak narasumber kami, Pak Sarpono, Pak. Apakah Bapak yang udah susah-susah sensus begini, itu nanti dipakai nggak datanya sama pemerintah? Saya pertanyakan juga tempo hari. Katanya Pak, itu mah tergantung pemerintah. Kalau mau dia pakai, itu urusan pemerintah. Kalau nggak dipakai, nggak ada apa-apa. Tapi percuma dong. Ini uang negara dipakai, tapi datanya nggak dipakai. Satu. Yang kedua, apakah susah membaca hasil sensus? Oke, terputus nampaknya ya, Pak Irwansyah. Tapi saya catat poinnya ya. Yang pertama tadi datanya dipakai nggak sih oleh pemerintah?
terutama spesifik kita karena pagi ini sedang membahas tentang sensus pertanian, kita bahas tentang sensus pertanian ya. Nah, data-data yang sudah dihasilkan misalnya dari sensus pertanian di tahun 2013 atau 10 tahun sebelumnya itu dipergunakan nggak sih sama pemerintah? Nah, apakah sulit untuk membaca data dari sensus pertanian ini? Kita kerucutkan ke sana ya arahnya. Lalu berikutnya ada Pak Theo di Surabaya. Halo Pak Theo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Theo. Ya, pagi Mas dan narasumber. Ya, selamat pagi Pak Theo. Dengan Pak Sarpono. Melanjutkan penanya pertama tadi. Yang tadi menyangkut nilai guna. Ini juga sebenarnya nilai guna juga. Kalau sensus tentang penduduk, tentang orang miskin, dan lain sebagainya itu kan sudah terangkai strukturnya jelas ya. Nah, kalau ini BPS hanya maaf saya nggak mengatakan hanya ya, sekedar itu berpartisipasi dalam sensus, kan pertanian ini eksklusif. Pertanian ini kan di samping eksklusif juga dia harus merambah departemen lain, misalnya tentang tata ruang dan lain sebagainya ya. Itu departemen lain itu. Kemudian tentang pangan dan lain sebagainya. Itu apakah itu terkoordinasi secara satu begitu, terpadu? Karena mengacu dari strategi dari negara-negara yang penghasil pangan yang bagus itu seperti Vietnam, Muang Thai, negara yang sepadan kita kan itu. Kalau mau Amerika ya sudah telat lah. Itu kan menuju kepada intensifikasi pangan, modernisasi pangan, tata ruang. Misalnya begini nanti hasilnya. Pulau Jawa ini udah jangan terlalu diharapkan untuk menjadi sumber pangan. Kita mengadakan di pulau-pulau besar itu Kalimantan, Sumatera membuat baru yang intensif dan modern sehingga menghasilkan lipat ganda pangan dan seterusnya. Yang di Pulau Jawa itu kan tidak sudah crowded lah ya. Intinya dari sensus pertanian ini mungkin bisa dipergunakan datanya untuk hal-hal tadi, ngebuka lahan di tempat lain yang cocok kira-kira seperti apa ya. Oke Pak Theo, terima kasih Pak Theo ya. Kami sudah tangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Theo barusan. Silakan Pak, bisa langsung ditanggapi Pak Sarpono. Baik, terima kasih Mas Beri. Tadi ada dua penanya dari Pak Irwansah di Bekasi dan Pak Theo di Surabaya. Ya. Baik, apakah data sensus pertanian ini dimanfaatkan gitu ya? Jadi Bapak penanya tadi Pak Irwansah dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pendengar bahwa kegiatan sensus pertanian tahun 2023 ini merupakan kegiatan sensus yang ke-7. Pertama dilakukan pada tahun 1963. Dan di kegiatan yang ke-7 ini tentunya banyak hal-hal yang sudah coba kita identifikasi bahwa manfaat dari data ini sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang penyelenggaraan statistik, bahwa salah satu acuan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah itu adalah data-data yang strategis. Salah satunya untuk sektor pertanian itu mengacu kepada sensus pertanian ini. Jadi secara umum di aspek pemerintahan yang saya sebutkan tadi, misalnya bahwa penyaluran subsidi pupuk itu nanti akan bisa dijadikan perencanaan maupun evaluasi dari program penyaluran subsidi pupuk tahun sebelumnya. Jadi penyaluran subsidi pupuk itu pun yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh BPS melalui sensus yang dilakukan begitu ya. Betul sekali Mas Beri. Jadi kalau ada pertanyaan datanya dipakai nggak? Ya dipakai. Ya itu tadi. Pasti dipakai. Untuk penyaluran subsidi pupuk contohnya seperti itu ya. Ya, betul. Kemudian juga terkait dengan misalnya tadi mengenai alih lahan segala macam, sebetulnya ini kan juga bisa kita dapatkan karena di pendataan ST 2023 ini kita juga mengidentifikasi kepemilikan lahan, kemudian lokasi lahannya, sekaligus luasan lahan yang dimilikinya, sehingga dari sini akan didapatkan juga berapa luas atau berapa hektar sih lahan pertanian sawah irigasi misalnya, non irigasi, kebun dan lain sebagainya, ini akan kita dapatkan. Bahkan termasuk komoditas-komoditas yang dibudidayakan di lahan-lahan tersebut, ini akan dapat kita
informasinya kita dapatkan dan bisa kita petakan nih Mas Berry. Sehingga ketika misalnya tadi tidak hanya di kalangan pemerintah, sebetulnya swasta pun memungkinkan memanfaatkan informasi ini. Sehingga untuk strategi usaha, strategi pemasaran, dan lain sebagainya, itu bisa kita dapatkan dari kegiatan sensus pertanian ini. Oke, jadi tidak hanya terbatas kementerian lembaga, tapi sektor swasta juga bisa memanfaatkan data-data dari sensus pertanian ini ya? Iya, betul. Kemudian tadi yang Pak Theo ya, Surabaya, bahwa betul adanya bahwa kegiatan pertanian ini kan sifatnya agak eksklusif gitu ya. Tapi kita memahami betul bahwa ini bukan tugas dari BPS saja, tapi kebijakan ini nantinya akan juga dimanfaatkan oleh kementerian lembaga lain. Sehingga dalam proses perencanaannya pun kita sudah mengkomunikasikan dengan berbagai kepentingan, berbagai kementerian lembaga yang memang mempunyai kaitan dengan kegiatan sensus pertanian itu. Di antaranya apa? Dengan Kementerian Pertanian. Kemudian di sektor perikanan kita juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk proses pelaksanaannya kita berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya informasi ini ditindaklanjuti oleh para gubernur, para bupati untuk ikut mendukung dan menyukseskan dari kegiatan ini. Selain itu juga Kementerian Kominfo ini sebagai corong untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Sehingga sebetulnya di proses data apa saja yang dibutuhkan oleh Kementan, data seperti apa yang dibutuhkan oleh KKP, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ini juga kita akomodasi di proses perencanaan. Sehingga beberapa indikator, beberapa variabel atau data yang dibutuhkan, itu sudah kita tuangkan di dalam satu set kuesioner yang sebetulnya itu sudah merupakan gabungan ide inisiasi dari kementerian lembaga tersebut. Sehingga menurut kami ini sudah cukup komprehensif dari aspek cakupan datanya, dari aspek koordinasinya dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Jerry. Pak Sarwono, sebelum kita jeda lagi, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih. Karena ini kan setiap 10 tahun sekali ya sensus pertanian dilakukan. Apa sih Pak yang bikin beda dari tahun 2013 begitu misalnya di sensus pertanian terakhir di 2013 dan sekarang kan 2023 digelar lagi. Apa yang bikin beda? Iya. Jadi Mas Berry, bahwa ini kan sensus pertanian yang ke-7 ya. Tentunya kita sudah melakukan berbagai evaluasi penyempurnaan dan memang ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan kegiatan sensus pertanian sebelumnya. Bahwa di tahun 2023 ini kita sudah memanfaatkan data awal sebagai proses perencanaan di kegiatan sensus pertanian ini tidak hanya dari data sensus penduduk tahun 2020, tetapi kita juga memanfaatkan data-data yang sudah dikumpulkan oleh kementerian lembaga. Misalnya data kelompok tani yang dimiliki oleh Kementan, data mengenai lokasi kehutanan dari KLHK, kemudian data-data mengenai sentra-sentra perikanan dari KKP, itu semua kita dapatkan dan kita jadikan acuan untuk perencanaan, sekaligus untuk strategi pendataan. Jadi datanya lebih update ya? Betul, datanya kita update. Itu yang pertama, pembeda yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam moda pendataan. Kalau sensus pertanian sebelumnya, kita Halo, Pak Sarwono, agak terputus ini penjelasannya. Tadi sedang pada poin mengenai moda pendataan. Oke, kita jeda terlebih dahulu mungkin ya. Sambil nanti saya bisa balik lagi mungkin dengan Pak Sarwono untuk bisa melanjutkan penjelasan. Tadi saya sedang bertanya mengenai perbedaan antara ST23 atau Sensus Pertanian 2023 ini dengan sensus pertanian yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tadi sedang pada poin Pak Sarwono menjelaskan mengenai mode pendataannya. Tadi data prelisnya yang dipergunakan juga sudah update, jadi tidak hanya melalui atau menggunakan sensus data dari sensus penduduk sebagai data prelisnya, tapi juga data-data yang berasal dari kementerian serta lembaga terkait. Nanti kita jeda terlebih dahulu. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik.
Hai pendengar, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2023 atau ST 2023. Subsektor yang didata dalam Sensus Pertanian 2023 adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Sensus Pertanian akan dilaksanakan mulai 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Ayo berperan aktif dengan menerima petugas sensus yang datang dan berikan jawaban dengan jujur dan benar. Informasi yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya dan bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Memajukan asa pertanian negeri kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Tadi ada penjelasan yang terputus ya dari Pak Sarpono. Saya sedang menanyakan perbedaan mendasar dari sensus pertanian 2023 dengan sensus pertanian yang dilakukan sebelumnya itu di tahun 2013. Tadi di awal sudah mengenai data prelisnya sudah dijelaskan. Nah, poin moda pendataannya ini seperti apa, Pak? Silakan Pak Sarpono, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi untuk moda pendataan di sensus pertanian tahun 2023 kita menggunakan multi-mode data collection. Jadi ada berbagai moda yang kita gunakan. Kalau di sensus pertanian sebelumnya kita hanya menggunakan kuesioner berbasis kertas ya, atau sering kita sebut pencil and paper interviewing atau PEPI gitu ya. Yeah. Nah di tahun ini di sensus pertanian ini kita juga menggunakan mode KEPI, Computer Assisted Personal Interviewing, dan KEWI, Computer Assisted Web Interviewing. Jadi memang kita memanfaatkan teknologi informasi, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan. Untuk perusahaan pertanian berbadan hukum, kita akan buka melalui web-based. Jadi mereka akan kita berikan link, kemudian mereka akan mengisi. Gitu. Lebih simpel, lebih efisien juga dari sisi waktu ya. Jadi ini juga tentunya efisiensi yang coba kita lakukan terobosan sehingga petugas juga bisa dikurangi. Kemudian kalau dulu itu menggunakan PEPI gitu ya, dengan kertas kemudian wawancara, itu masih ada tahapan nanti entry data dari kertas. Tapi dengan KEPI, Computer Assisted Personal Interviewing, begitu wawancara, data ketika terkoneksi dengan internet langsung masuk ke server kami. Alasannya apa sih, Pak? Alasannya apa? Kenapa jadi dirubah dari PAPI, Pencil and Paper Interviewing, jadi menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing ini? Ya, sebetulnya alasan yang paling pokok itu adalah kita memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, Mas Berry. Kalau dulu dengan ada teknologi informasi ini akan memangkas anggaran juga. Ketika saya tadi sebutkan gitu ya, ketika dengan kertas begitu selesai wawancara nanti ada proses entry dari kuesioner kertas ke komputer. Itu makan waktu juga ya? Betul, makan waktu, tenaga, biaya juga. Kemudian kalau dengan KEPI, ketika istilahnya terkoneksi dengan internet, begitu wawancara, data langsung masuk ke dalam server. Jadi ini juga memangkas salah satu bisnis proses pengolahannya, sehingga bisa tahapan berikutnya. Dan tentunya ini Mas Berry, kenapa kita menggunakan multi-mode data collection? Karena memang kita tahu sendirilah negara Indonesia kita tercinta kan begitu luas gitu ya. Tidak semua wilayah bisa terkoneksi internet dengan baik, sehingga kita masih memanfaatkan berbagai moda supaya semua pendataan bisa berjalan lancar seperti di lapangan. Berarti kalau ada yang jaringan internetnya sudah proper, sudah oke, tadi menggunakan KEPI ya. Kalau yang masih belum oke, PEPI ini masih dipergunakan. Artinya ada petugas yang akan datang membawa kertas, kemudian tinggal diisi oleh mereka yang akan didata begitu Pak ya? Betul. Kemudian satu lagi nih Mas yang membedakan dengan sensus sebelumnya, bahwa output dari kegiatan sensus pertanian ini itu banyak hal. Selain tadi yang saya sebutkan di awal, ada menjawab isu-isu strategis, juga akan dapat informasi small scale food producer gitu ya. Jadi petani skala kecil sesuai standar internasional yang dikeluarkan oleh FAO. Juga bahwa dari kegiatan sensus pertanian ini untuk menjawab beberapa indikator SDGs terutama di sektor pertanian. Dan satu hal yang menarik yang tahun sebelumnya belum ada, bahwa kita lakukan geotagging untuk pengusahanya. Ya.
sehingga nanti akan kita dapatkan informasi secara geospasial, petaninya itu lokasinya di mana saja, sebarannya beserta atribut atau informasi yang ada. Termasuk Sehingga lahannya dia, jarak dari rumah ke lahan misalnya berapa itu bisa ketahuan ya? ya, jadi misalnya posisi petaninya di lokasi A, kemudian kita tanyakan juga lahan yang dimiliki ada di kecamatan mana, wilayah mana, desa mana, itu ada. Oke. Wah, Sehingga akan bisa dianalisis secara spasial. keren banget nih, datanya jauh lebih lengkap jadinya ya. Pak, Betul. karena ini kan sistemnya dari yang paper ya, sekarang jadi paperless dengan memanfaatkan teknologi. Ada kendala nggak sih? Iya, namanya teknologi pasti ada sering muncul kendala ya, ada troubleshooting yang memang kita coba kawal gitu ya dalam proses kegiatan ini gitu ya. Jadi Mas Berry, terkait dengan kendala ketika kita menggunakan paperless ini, yang jelas begini, ketika kita menuangkan dari kuesioner yang sifatnya kertas gitu ya ke dalam suatu aplikasi, tentunya ini butuh skill khusus ya. Ada role validasi yang kita bangun, konsep definisi yang sudah standar yang direkomendasikan oleh FAO, maka ini perlu ditelah lebih lanjut. Itu yang pertama ketika KEPI. Khusus untuk yang KEWI ini Mas Berry, ini kan sifatnya self enumeration ya. Jadi link kita berikan ke usaha pertanian berbadan hukum, mereka mengisi sendiri. Nah, tentunya ketika mengisi sendiri, supaya maksud dan tujuan dari pertanyaan itu sama dipahaminya oleh pengusaha, tentunya perlu adanya penjelasan yang lebih detail, gitu. Nah, hal yang lain sebetulnya tadi kendalanya adalah mengenai koneksi internet yang belum tersebar merata di Indonesia. Ini juga menjadi poin, sehingga kita juga benar-benar ketika perencanaan menetapkan ini, kita melakukan studi mapping daerah mana yang memungkinkan menggunakan KEPI, menggunakan KEWI, dan mana yang tidak, ini kita identifikasi. Dan terus terang bahwa teknologi informasi ini mempermudah ya pekerjaan kita. Namun sebetulnya ini belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia tentunya. Masih banyak kendala. Nah, oleh karena itu, walaupun pendataan secara online kita lengkapi dengan sebut saja ada rule validasi, kemungkinan adanya isian yang tidak wajar dan lain sebagainya, ini perlu peran pengawasan dan pemeriksaan secara apa ya, mungkin human identification itu masih tetap harus digunakan. Ya, tenaga manusia tetap masih harus dimanfaatkan ya dalam hal ini. Oke, Pak Sarpono, kita lanjut dulu nih Pak. Ada beberapa WA yang sudah masuk lagi. Ini Pak Theo di Surabaya mungkin bisa saya bacain juga ini. Dan ada Pak Aher juga. Saya mungkin ke Pak Aher dulu. Ini mungkin kaitannya dengan sistem tadi ya, via online. Mohon info untuk pendaftaran sensus pertanian apakah bisa via online. Mengingat untuk mendapatkan pupuk subsidi, ini sangat sulit dan terbatas Pak, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah yang belum melek teknologi. Ini ada Pak Aher. Kemudian Pak Theo, sensus pertanian ini bisa bertujuan untuk menuju keteraturan pertanian dengan struktur pola pertanian negara yang maju. Nggak semrawut seperti sekarang ini, tetapi teratur sesuai dengan data tata ruang yang strategis. Lalu kalau seolah-olah ya sekarang ini masih memperhitungkan Pulau Jawa sebagai lumbung pangan saja. Padahal dari perkembangan dan juga penduduk di Indonesia, Jawa khususnya sulit untuk dikendalikan. Sehingga mungkin dari sisi lahan dan lain sebagainya ini juga semakin penuh begitu ya. Apakah hasilnya menuju ke arah sana tadi, pemetaan daerah-daerah mana kira-kira yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga ada daerah-daerah yang bisa dipergunakan untuk pertanian lainnya. Mungkin langsung saja dijawab Pak Sarpono, silakan. Baik, terima kasih Mas Berry dari Pak Aher ya. Jadi Pak Aher, bahwa untuk pendaftaran via online memang ini kita tidak lakukan ya. Jadi kita akan berikan link web itu hanya sebatas kepada usaha pertanian berbadan hukum. Tetapi untuk yang lainnya, untuk petani-petani yang sifatnya usaha perorangan, kemudian usaha lainnya seperti kelompok tani dan lain sebagainya, memang nanti akan didatangi oleh petugas sensus ya. Itu Pak Aher. Kemudian terkait dengan apa tadi peta hasil sensus pertanian ini. Ini Pak Theo nambahin lagi nih. Betul, yang tadi Pak Theo ya. Yeah. Sebetulnya bahwa nanti akan didapatkan semacam karakteristik seluruh Indonesia, potensi kewilayahannya seperti apa,
dari aspek komoditi, dari aspek lahan atau luasan lahan dan lain sebagainya. Dan tentunya informasi ini sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan kebijakan, misalnya untuk tata ruang, tata wilayah dan lain sebagainya oleh ATR BPN misalnya, dan seterusnya, sehingga sebetulnya dari pemanfaatan ini seperti halnya hasil sensus pertanian tahun-tahun sebelumnya, biasanya nanti akan ada koordinasi dengan kementerian lembaga sehingga data bagian apa atau data yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian maupun lembaga tersebut sebagai acuan kebijakan di kementerian, pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Giri. Nah, ini kan mau nyangkut soal data, Pak ya. Ini gimana, Pak, soal keamanan datanya, Pak? Iya. Iya, Mas Berry dan pendengar semuanya, bahwa masalah keamanan kita punya 10 fundamental principle of official statistic yang dikeluarkan UN. Salah satunya adalah terkait dengan confidentiality, gitu ya. Jadi terkait dengan keamanan data nih, Mas Berry, kita sudah melakukan bahwa terkait dengan undang-undang juga, Undang-Undang Statistik nomor 16, bahwa pemerintah dalam hal ini BPS itu wajib menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi keterangan individual yang kita kumpulkan baik untuk usaha perorangan, untuk usaha pertanian berbadan hukum, ini benar-benar kita jaga kerahasiaannya. Kemudian di dalam rekomendasi dari UN Handbook Management and Organization of National Statistical System, gitu ya, ini juga disebutkan bahwa penyelenggaraan statistik, gitu ya, itu bisa melakukan suatu strategi, diantaranya salah satunya adalah disclosure control, yaitu bahwa proses atau prosedur untuk mengurangi risiko teridentifikasinya data pribadi, by address, pada suatu data statistik yang didiseminasikan. Jadi tentunya ketika ada strategi diseminasi nih Mas Berry, ketika kita mendiseminasikan data itu sudah kita anonymous gitu, sudah ada kita enskripsi supaya tidak memunculkan data by name by address. Selain itu Mas Berry, untuk menjaga keamanan ini, BPS juga bekerja sama dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, gitu ya, dalam rangka untuk memperkuat keamanan dari serangan cyber yang kita tahu lah saat ini mungkin banyak cyber yang mempunyai kepentingan gitu, dan melalui kerjasama tersebut nih Mas Berry, bahwa telah dibentuk tim di mana tim tanggap insiden cyber yang kita sebut sebagai Computer Security Incident Response Team ini ya, dan moda pendataan berbasis KPI yang tadi saya sebutkan tadi ini sudah dilengkapi dengan penenskripsian data agar yang tersimpan di gadget petugas itu dapat terjaga keamanannya. Yang saya sebutkan tadi ada juga dengan KPI gitu ya. Di bawah petugas nih Pak Berry. Pun kita punya semacam berita penugasan yang harus dipegang erat, tapi dari aspek keamanan kita juga mengenkripsi dari data yang ada di device atau gadget petugas tersebut. Itu Mas Berry. Oke, jadi keamanannya memang sudah terjamin ya. Tapi ngomong-ngomong soal timelinenya Pak, mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan sampai nanti misalkan datanya diolah dan bisa dimanfaatin, itu gimana tuh Pak? Bisa diceritain juga dong Pak? Iya, untuk timeline. Jadi saat ini itu masuk ke tahap pendataan nih, pendataan lapangan Mas Berry. Oh sekarang sudah mulai ya? Juni-Juli kalau nggak salah Pak ya? Iya, jadi dimulai 1 Juni sampai dengan 31 Juli itu pendataan dilakukan. Ini sudah dilakukan ya di seluruh Indonesia. Jadi barangkali kalau misalnya Mas Berry atau keluarganya ada yang punya usaha tani, harus siap-siap berarti ya? Betul, harus siap-siap untuk didatangi gitu. Nah kemudian terkait dengan timeline, bahwa setelah proses pendataan lapangan yang kita lakukan sampai dengan akhir Juli tahun 2023 ini, 2 bulan, itu nanti ada proses pengolahan Mas Berry. Jadi pengolahan itu sekitar 3 bulan ya, jadi bulan Agustus, September, Oktober, karena memang seperti kami sebutkan tadi bahwa data-data itu pasti akan ada mungkin perlu cleaning data ya, apalagi tadi masih ada yang pendekatan secara konvensional berbasis kertas, kemudian ada KPI dan istilahnya yang KEWI, itu akan kita coba
sebagian ada yang di entry, ada yang di cleaning, dicek konsistensinya dan lain sebagainya, kewajaran dan lain sebagainya, baru nanti akan didiseminasikan. Targetnya sih akhir tahun ini sudah ada hasil sementara, Mas Berry. Desember berarti ya hasil sementaranya ya. Betul. Untuk final resultnya itu di tahun 2024 barangkali. Oke, mudah-mudahan di akhir tahun ini ya. Data sementaranya. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Amin. Nanti kita semua nih Pak Dewi. Ya, harus tentunya, terutama yang bergerak di sektor pertanian ya. Jadi data-datanya itu betul adalah data-data yang memang real kondisi di lapangan, jangan mengada-ada. Karena ini penting nih, karena data dari sensus pertanian ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan kementerian lembaga terkait untuk mengeluarkan kebijakan di sektor pertanian. Nanti kita lanjut lagi, Pak Sarpono. Termasuk kami ingin tahu juga jumlah petugas yang terlibat dalam sensus pertanian ini berapa sih? Terus kalau ada yang misalkan nggak mau memberikan data, gimana tuh ya? Nanti kita lanjut Pak setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Periode pembayaran pajak kendaraan bermotor telah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Namun, kabar baiknya adalah bahwa peluang untuk memenangkan hadiah menarik dalam bentuk motor listrik masih terbuka lebar. Pendengar yang melakukan pembayaran PKB hingga 30 Juni 2023, Anda berkesempatan untuk memenangkan door prize yang menarik dengan mengunjungi kantor Samsat terdekat atau memanfaatkan layanan pembayaran online yang tersedia. Bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor, ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pembayaran PKB. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, wajib pajak tidak hanya memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah menarik. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera lakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ Anda sebelum 30 Juni 2023 dan peluang besar Anda memenangkan door prize motor listrik. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Sensus pertanian 2023 jadi mulai dari tanggal 1 Juni sampai nanti di akhir Juli 2023. Sekarang proses pendataannya tengah dilakukan di lapangan. Jadi untuk Anda pendengar ataupun netizen yang kebetulan keluarganya atau diri Anda bergerak di sektor pertanian atau termasuk orang-orang yang akan didata melalui sensus pertanian ini, siap-siap menyampaikan data-data yang valid tentunya, karena data-data yang dihasilkan dari sensus pertanian ini akan dimanfaatkan tentunya oleh kementerian lembaga serta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tentunya berkepentingan di sektor pertanian untuk meningkatkan pertanian Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal data, ini kan butuh petugas. Betul ya Pak Sarpono ya? Berapa banyak ini Pak petugas di lapangan yang dilibatkan untuk sensus pertanian ini? Ya, jadi Mas Berry, ini kan kegiatan yang sangat besar ya, sensus pertanian yang mencakup seluruh Indonesia. Jadi kita melibatkan cukup banyak petugas. Tadi saya sebutkan ada petugas yang memang untuk melakukan pendataan untuk usaha perorangan. Tetapi ada juga petugas yang mendata untuk usaha pertanian berbadan hukum maupun yang usaha pertanian lainnya. Jadi untuk usaha yang pertanian perseorangan, kita melibatkan tidak kurang dari 196.000 petugas nih, Mas Berry. Sedangkan tidak kurang dari 2.000 petugas untuk yang perusahaan berbadan hukum maupun yang pertanian lainnya. Dan proses rekrutmennya ini sudah kita lakukan secara open recruitment yang dilakukan oleh semua kantor BPS di level kabupaten maupun kota. Jadi kantor BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota, di awal tahun itu sudah melakukan open recruitment untuk rekrut petugas-petugas tersebut. Termasuk mungkin kalau dari sisi pendataan ada petugas, berarti kan kalau saya misalkan termasuk orang yang akan didata, saya perlu kenal nih Pak. Petugasnya ada ciri-cirinya nggak sih yang membedakan supaya gini, jangan sampai saya dimanfaatkan sektor usaha saya di bidang pertanian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ternyata bukan dari petugas BPS yang melakukan sensus pertanian. Ada nggak supaya kita bisa identifikasi ini petugasnya betul nih yang akan mendata saya dalam sensus pertanian 2023? Iya, Mas Berry, jadi setelah proses rekrutmen kita latih petugas ya, di akhir sebelum mereka petugas kita sudah berikan surat perjanjian kerja mereka. Nah di proses tersebut kita berikan juga atribut-atribut untuk kelengkapan mereka bertugas ke lapangan. Dan ini juga dijadikan penciri ketika nanti masyarakat ada kedatangan orang yang mengaku sebagai petugas sensus pertanian,
indikasinya adalah mereka menggunakan topi warna hijau dengan logo ST 2023. Itu yang pertama. Kemudian selain itu, petugas tersebut juga membawa tanda pengenal, di mana tanda pengenal itu ada logo BPS-nya. Selain itu, Mas Berry, setiap petugas juga kita bekali mengenai surat tugas. Walaupun memang kalau masyarakat lihatnya kan yang terlihat secara atributnya saja ya. Atribut. Jadi tapi berarti kita berhak nanti menanyakan surat tugasnya mana gitu ya. Betul. Oke. Kami sangat membuat bahwa proses kegiatan sensus petani berjalan lancar. Kita nggak ingin ada mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini, sehingga kita membekali ke petugas silakan untuk terbuka kepada masyarakat. Berarti petugas kalaupun kita tanyakan surat tugasnya mana Pak, jadi dia nggak tersinggung ya, itu sudah dipahami oleh petugas ya. Betul. Oke. Karena itu untuk meyakinkan kedua belah pihak juga nih Mas Berry. Betul. Sehingga tadi tidak memunculkan adanya potensi orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan sensus pertanian 2023 ini. Nah, betul sekali. Itu tadi dari sisi petugas kita mengenali. Ini kan pasti akan ada kendala juga nih yang mungkin akan dihadapi oleh petugas di lapangan, Pak. Orangnya yang misalkan dalam tanda kutip saya nggak mau didata gitu atau nolak untuk didata, itu gimana tuh, Pak? Ya, Mas Berry, bahwa kegiatan pendataan lengkap melalui sensus pertanian ini kan dilindungi oleh undang-undang, gitu ya. Ada undang-undang yang melindungi penyelenggaraan kegiatan ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, itu disebutkan antara lain bahwa setiap orang sebetulnya berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali, ini ada pengecualiannya, yaitu penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Jadi, intinya bahwa kegiatan sensus pertanian tahun 2023, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maka semua responden dalam hal ini masyarakat yang menjadi target pendataan ini wajib untuk menerima dan menjawab secara jujur. Itu yang pertama. Nah, memang di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan ya, ketika misalnya ada masyarakat yang menolak, ketentuan hukumnya ada. Jadi ada pidana yang bisa lakukan untuk masyarakat yang menolak gitu. Tapi di satu sisi nih Mas Berry, seperti tadi saya sebutkan, ketika ada petugas yang seharusnya menggunakan atribut topi hijau, kemudian ada tanda pengenal, ketika ditanya masyarakat tidak bisa menunjukkan, ya mungkin masyarakat berhak menolak itu karena bisa jadi itu bukan petugas yang asli ya. Betul. Bahkan nih Mas Berry, mungkin tambahan saja, kalau di dalam undang-undang, jadi ketika setiap orang yang sengaja atau tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara statistik dalam hal ini BPS, ini memungkinkan untuk dipidana paling lama itu memang 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Jadi memang artinya ada ketentuan hukumnya ketika penyelenggaraan statistik ini. Dan ternyata BPS juga sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya untuk pelaksanaan sensus pertanian 2023 serta sudah diberikan juga dukungan-dukungan yang luas tentunya, dan tadi juga sedikit banyak sudah dijelaskan oleh Pak Sarpono. Nah, kita lanjut Pak. Untuk informasi lebih lanjut, kalau ada pendengar yang ingin bertanya tentang ST 2023 atau sensus pertanian 2023 ini, bisa akses kemana aja sih Pak? Jadi Mas Berry, bahwa untuk informasi lengkap ya mengenai sensus pertanian tahun 2023, masyarakat itu bisa mengakses website sensus pertanian tahun 2023 yaitu di census.bps.go.id/atau / gitu ya ST 2023. Itu yang pertama. Jadi bisa diakses secara online di situ. Selain itu, Mas Berry, bahwa BPS mempunyai kantor sampai dengan level kabupaten kota. Jadi di 514 kabupaten kota, walaupun memang belum semua ada kantor BPS, itu juga menjadi istilahnya narasumber atau informasi terkait dengan kegiatan statistik atau sensus pertanian ini. Baik, mungkin saya bisa lebih lanjut, saya lebih bisa bantu juga ya. Ada email juga ternyata ya di st2023@bps.go.id. Ada call centernya juga di 0800 157 2023 atau juga bisa melalui WA chat di 0811
1997-2023 dan ini operasi layanannya setiap hari dari 5 Juni sampai 31 Juli 2023 pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore atau pukul 16 sore. Pak, terakhir Pak, harapan dan himbauan BPS kepada masyarakat agar sensus pertanian 2023 ini berjalan dengan lancar. Silakan Pak, sebagai penutup dari Pak Sarpono. Baik, Mas Berry. Jadi kegiatan ini kan ujungnya nanti juga oleh pemerintah, kemudian untuk kebijakan masyarakat ya. Sehingga kesuksesan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini tentunya berkat partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha pertanian di Indonesia. Sehingga sangat diharapkan bahwa kami mengajak ya kepada seluruh masyarakat, terutama untuk pelaku usaha pertanian di Indonesia, untuk mau menerima dengan baik para petugas kami, petugas sensus pertanian tahun 2023, dan bersedia untuk didata selama pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 tersebut. Tentunya dengan jawaban yang jujur, sehingga kita dapatkan potret pertanian Indonesia yang sesungguhnya nantinya dari kegiatan sensus pertanian ini. Ya. Sehingga dari gambaran data yang kita dapatkan tersebut tentunya akan digunakan untuk transformasi sistem pertanian di Indonesia, ketahanan pangan di Indonesia, serta menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dari berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah terutama di bidang pertanian. Ya, itu Mas Berry. Terima kasih Pak Sarpono untuk waktu dan juga penjelasannya. Mas Berry. Mudah-mudahan lancar dan sukses untuk Amin. ST 2023 atau Sensus Pertanian 2023 semuanya berjalan lancar sampai nantinya data bisa disajikan di tahun 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar dan netizen yang sudah menyampaikan pertanyaan ya via WA, tapi saya mohon maaf tidak semuanya dapat dibaca atau dapat dijawab satu persatu, tapi untuk lebih lanjut Anda bisa buka website ST 2023 atau Sensus Pertanian 2023 di website sensus.bps.go.id/ atau /ST 2023, atau juga bisa mendatangi kantor BPS Provinsi Kabupaten Kota di tempat Anda di jam pelayanan jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau juga melalui email st2023@bps.go.id dan call center di 0800 157 2023 atau melalui WA chat di 0811 1997 2023 atau 2023. Saya Berry Hamzah dan Pak Sarpono menutup jumpa kita dalam Radio Talk bersama BPS tentang Sensus Pertanian 2023. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik.